selamat datang di YouTube channel aku. Nah, kali ini aku bakalan ngejelasin bagaimana sih sejarah perkembangan pencak silat yang ada di Provinsi Banten. Nah, untuk itu marilah kita langsung saja ke materinya. Selamat menyaksikan. Kebudayaan pencak silat merupakan seni bela diri yang berakar dari budaya asli bangsa Indonesia. Disinyalir dari abad ke-7 Masehi, silat sudah menyebar ke pelosok Nusantara. Perkembangan dan penyebaran silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum ulama loh guys. Seiring dengan penyebarannya agama Islam pada abad ke-15 di Nusantara, kala itu pencak silat telah diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di pesantren-pesantren dan juga surau-surau. Budaya sholat dan silat menjadi satu ketertarikan erat dalam penyebaran pencak silat loh. Nah, lalu silat berkembang dari sekedar ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi satu bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajahan. Lalu, di samping itu juga pencak silat menjadi bagian dari latihan spiritual. Banten juga yang namanya sangat dikenal untuk ilmu silatnya juga penyebarannya tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Jadi, tidak heran banyak gerakan atau jurusan perguruan silat asli Banten diambil dari aksara dan bahasa Arab. Lalu, pencak silat Banten mulai dikenal seiring dengan berdirinya Kerajaan Banten yang didirikan pada abad 15 Masehi loh guys, dengan raja pertamanya yaitu Sultan Hasanuddin Banten. Perkembangan pencak silat itu saat itu tidak terlepas dari dijadikannya silat sebagai alat untuk penggemblengan para prajurit kerajaan sebagai bekal ketangkasan bela negara dan yang diajarkan oleh para guru silat yang menguasai berbagai aliran. Lalu, silat juga sebagai dasar atau alat pertahanan kerajaan pada masyarakat umum Banten dalam memerangi kolonialisme para penjajah. Pada saat ini pun Banten masih dikenal dan diakui secara luas dengan pendekar dan jawarannya sebutan untuk orang-orang yang mahir dalam ilmu silat. Adapun beberapa silat yang ada di Banten yaitu silat bandrong, silat terumbu, dan juga silat cipande serta beksi. Silat beksi adalah salah satu aliran silat khas Betawi. Aliran ini awalnya dikembangkan oleh masyarakat dari daerah Kampung Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang. Penemu aliran ini adalah Li Jenghuk, seorang keturunan Tionghoa dari keluarga petani yang nenek moyangnya diperkirakan berasal dari Tiongkok, Amoy. Kata bek berarti pertahanan, sedangkan kata si berarti 4 atau penjuru. Jika dimaknai, kata beksi berarti pertahanan dari 4 penjuru mata angin. Makna pertahanan dari 4 penjuru mata angin sangat sesuai dengan jurus-jurus atau kuda-kuda beksi yang bergerak 4 arah, yaitu kanan, kiri, depan, dan belakang. Silat Cimande, Mbah Kahir adalah seorang pendekar silat yang disegani. Pada pertengahan abad kira-kira tahun 1169, Mbah Kahir pertama kali memperkenalkan kepada murid-muridnya jurus silat. Oleh karena itu, Mbah Kahir dianggap sebagai guru pertama silat Cimande. Selanjutnya yaitu ada silat bandrong. Silat bandrong lahir sekitar tahun 1500 Masehi, yaitu sebelum berdirinya Kesultanan Banten. Tokoh-tokoh yang diketahui pertama penyebaran aliran ini adalah seorang kiai bernama Ki Agus Jo yang terkenal sebagai kiai sekaligus pendekar dan merupakan guru besar bandrong yang menetap di salah satu lereng gunung Santri. Silat terumbu Banten muncul sekira pada tahun 1900-an yang dibawa oleh Ki Terumbu, seorang ulama dari Timur Tengah. Ki Terumbu datang menyebarkan Islam sebelum masa Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat itu, setiap ulama pasti memiliki ilmu kanuragan dan menguasai silat terumbu, selain untuk menjaga diri dan menyiarkan agama Islam. Pada dasarnya, pencak silat sebagai ilmu bela diri ini mengandung 5 unsur tertentu, yaitu unsur olahraga, seni, bela diri, pendidikan mental, dan kerohanian, serta persaudaraan. Berikut penjelasannya.
Unsur olahraga, unsur pencaksilat yang menekankan keterampilan jasmani. Unsur seni, pencaksilat ini menekankan gerakan indah menyerupai seni tari. Unsur bela diri, gerakan menangkis dan menyerang dalam pencaksilat ditunjukkan sebagai upaya pembelaan diri. Unsur pendidikan mental dan kerohanian, selama berlatih pencaksilat, para pesilat biasanya dididik dengan menghayati perjuangan hidup yang dapat mendorong kecerdasan mental. Unsur persaudaraan, pencaksilat ini adalah ilmu diri yang mengutamakan persaudaraan dengan menanamkan perilaku tolong-menolong. Jenis tendangan pada umumnya dilakukan pencaksilat, yaitu diantaranya adalah tendangan sabit, yaitu tendangan dengan menendang kaki bagian kanan ke depan menggunakan punggung kaki. Tendangan lurus, yaitu menendang dengan satu kaki ke arah depan menggunakan telapak kaki. Tendangan T, menendang dengan kaki ke arah depan dan posisi badan sedikit ke belakang. Tendangan belakang, menendang dengan satu kaki ke belakang hingga mengenai lawan. Tendangan jejak dengan mengangkat lutut pencaksilat. Nah, pencaksilat juga adalah budaya asli dari negara Indonesia. Bahkan pencaksilat ini sudah menjadi warisan budaya turun-temurun di Indonesia sejak abad ke-7. Lebih tepatnya, pencaksilat hadir sebagai bentuk pengembangan keterampilan berburu dan berperang dari suku asli di Indonesia loh. Seiring berjalannya waktu, pencaksilat mulai diperhatikan dan diatur melalui induk organisasi khusus di Indonesia. Adapun induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau biasa disingkat dengan IPSI. Adapun beberapa aliran yang ada dalam pencaksilat. Pertama yaitu perisai diri. Perisai diri yaitu Keluarga Silat Nasional Indonesia. Perisai diri atau dikenal sebagai Kelatnas Indonesia. Perisai diri merupakan organisasi bela diri pencaksilat yang berasal dari Jawa Timur. Kelatnas Indonesia Perisai diri merupakan salah satu dari 10 perguruan pencaksilat yang mendapatkan predikat perguruan historis pencaksilat. Kedua yaitu ada Merpati Putih. Merpati Putih merupakan salah satu perguruan pencaksilat bela diri tangan kosong atau biasa disebut dengan PPS Betako. Merpati Putih merupakan singkatan dari Mersudi Pati Tising Tindak Pusakane Titising Hening yang berarti mencari sampai mendapat kebenaran dengan ketenangan. Ini menjadi harapan bagi setiap anggota Merpati Putih dapat menyelaraskan hati dan pikiran dalam segala tindakan. Terakhir yaitu ada Tapak Suci. Tapak Suci merupakan perguruan seni bela diri milik Muhammadiyah. Tapak Suci termasuk dalam 10 perguruan historis IPSI. Tapak Suci beraras dalam Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan. Aliran Tapak Suci adalah keilmuan pencaksilat yang berlandaskan Al-Islam, bersih dari syirik dan menyesatkan, dengan sikap mental dan gerak langkah yang merupakan tindak tanduk kesucian dan mengutamakan iman dan akhlak, serta berakar pada aliran Banjar Kauman yang kemudian dikembangkan dengan metodis dan dinamis. Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari pencaksilat. Pertama yaitu tempat penyaluran bakat dan minat bagi generasi yang memiliki hobi olahraga, khususnya bela diri. Kedua yaitu membentuk masyarakat berjiwa sehat, berpikir cerdas dan berprestasi. Ketiga, membentuk sikap kesatria pada masyarakat dan mendidik mereka untuk berani membela kebenaran juga keadilan, disiplin yang tinggi serta tanggung jawab lahir dan batin. Mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat juga manfaat olahraga pencaksilat sebagai kebutuhan hidup. Mendidik generasi muda supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan penggunaan obat terlarang. Adapun di sini manfaatnya yaitu melatih kesabaran, melatih mental, melatih konsentrasi, melatih kewaspadaan, melatih kepekaan, melatih kedisiplinan, melatih kontrol.